Al-Bustami itu pernah punya murid itu min ahli ibadah. Dia tidak puasa. Kalau malam mesti jungkung. Setelah melakukan itu 40 tahun, tanya sama Abu Yazid, apa saya sudah wali? Kata Abu Yazid, belum. Kok bisa ya? Saya memang belum mengalami kasuf, kata muridnya tadi. Ditanya, kenapa kok begitu? Kalau kamu mau saya ijazahi, nanti setelah itu pasti jadi wali. Terus, ya guru, padahal ini ngajinya 40 tahun, nggak puasa, nggak pernah qiyamul lail. Setelah dijazahi kata gurunya gini, tapi kamu tidak akan kuat, katanya. Berapa? 1 saja, tapi kamu tidak akan kuat, katanya. Ya cobalah guru, nanti saya coba. Terus kata si Abu Yazid gini, lucu ijazahnya. Kamu ke pasar, rambut kamu potong gundul ke pasar, kemudian kamu bawa beberapa makanan, terus perlombakan ke anak-anak kecil, siapa yang bisa banting kamu dikasih hadiah. Padahal dia besar, makanya terus murid tadi bilang subhanallah. Abu Yazid malah marah. Kau luka subhanallah sirkun, kamu mengatakan subhanallah itu sirkun kan? Sirik gitu. Padahal Abu Yazid tidak Wahabi, tapi ini bahasa dulu ya. Terus kata muridnya, kenapa? Li'annaka sabbahta nafsak wa adzabta nafsak. Karena kamu sebetulnya tidak pernah mensucikan Allah, tapi mensucikan diri kamu. Kamu merasa diri kamu itu tidak pantas melakukan itu. Terus kamu pura-pura soleh mengatakan subhanallah wa inna ma sabbahta nafsak. Kamu itu memuji diri kamu sendiri. Itu tidak pantas melakukan hal-hal seperti itu. Terus kata Abu Yazid Al-Bustami, ya gara-gara itu kamu tidak akan pernah jadi wali, katanya. Artinya apa? Ternyata ibadahnya dia 40 tahun itu hanya ingin cari prestasi, ingin jadi wali, ingin jadi orang top. Artinya tidak karena Allah. Makanya ini penting ya, mungkin ini ilmu yang sudah jarang dibicarakan, tapi kita akan ngomong terus betapa pentingnya ikhlas. Ketika hukum fikih itu kan ada 5 kira-kira gitu ya, halal, haram, wajib, sunat, makruh. Makruh itu ikutkan mubah saja. Kata Syekh Zakaria Al-Ansori, beliau cerita begini, sebetulnya mubah itu tidak ada. Mubah itu tidak ada, karena yang dikatakan mubah itu boleh iya, boleh tidak. Jadi dilakukan ya gak dapat pahala, ditinggalkan juga gak mendapat apa? Dosa. Teori itu dikritik oleh beberapa ulama, alasannya ithma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin ma. Fa'il jamu minasukun tarku qatli wa minasukut tarku hibah. Karena tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat itu pasti ada haram yang ditinggalkan. Orang tidur artinya dia tidak zina, tidak maling, tidak korupsi. Orang jagongan, misalnya saguyan sama Mas Nadif, lumayan daripada dugem di kafe, mendingan jagongan sama Mas Nadif. Meskipun tadi ngomongnya saru-saru kata beliau tadi, katanya tapi saru cara kiai, tapi nggak saru cara orang awam. Ini nggak bisa dikatakan omongan yang tidak penting itu enggak, karena dari keasikan itu ada sekian haram yang ditinggalkan. Jadi tidak ada sesuatu mubah dilakukan kecuali saat itu pasti meninggalkan keharaman. Terus diteruskan oleh beliau, watarkul haram wajibun, padahal meninggalkan haram itu wajib, sehingga melakukan mubah juga wajib. Jadi sebetulnya para kiai, para santri yang sewengi turu rata tahajud, anggap saja melakukan kewajiban. Karena ya tidak ngerasani orang, tidak zina, tidak maling, tidak gosip, tidak bully, tidak wianan tadi. Sehingga saya ingin daftar wali yang jalur itu saja. Ya senak waya turu ya turu, nak waya, karena niati ninggal barang apa? Haram. Tapi teori itu juga dikritik oleh sarah-sarahnya, sarkun ala sarkin kalau. Masalahnya juga sering melakukan mubah, pas itu meninggalkan wajib. Jadi misalnya Mas Nadif rapat ansor di Jakarta, pas istrinya mau melahirkan itu kan melakukan barang mubah, meninggalkan apa? Wajib. Wae bojo blonjo sing lanang jagongan mbek kanca alumni. Itu berarti melakukan mubah, meninggalkan wajib. Tapi apapun itu, yang menjadi masalah adalah mubah itu bisa berkategori wajib dan bisa berkategori apa? Haram.
Tapi itu menjadi satu ilmu. Karena itu menjadi satu ilmu sehingga ada cerita di kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah itu. Abu Yazid Al-Bustami itu saking GR-nya ya, gede rumongso ya, pede sekali kalau dia itu wali papan atas. Terus tanya sama Allah, ya Allah, lalu yang setingkat saya itu siapa? Sama Allah ditunjukkan, ini lewat hadis, sama tidak usah tanya caranya gimana, Wahabi udah zaman kalau tanya gitu. Kata Allah, itu loh teman kamu yang tidur itu setingkat kamu makamnya. Abu Yazid protes, kenapa ya Allah? Kowe kakean ibadah itu nganggep aku itu kayak polisi lah. Jadi nak orang ibadah itu kantor rahmatku. Iku ngertiin aku baik-baik saja terus ditinggal turu. Jadi saya ingin daftar yang itu maksudnya makanya ini. Jadi saya ini sudah daftar tapi yang jalur itu aja.